Lebih lanjut lagi tentang proses wawancara yang sebenarnya adalah jantung utama penentuan kelulusan teman-teman nantinya jika ingin menerima beasiswa unggulan ini. Yuk kita kulik bagaimana sih Rizka tahun kemarin menghadapi interviewernya yang berbeda ya Kak, berarti di tahun waktu awal mendaftar yang belum berhasil itu dengan yang kedua ini pasti beda interviewernya. Tentu saja pertanyaannya juga bakalan beda. Nah, Ika sendiri waktu kemarin mendaftar, kira-kira pertanyaan apa sih yang sebenarnya Ika ngerasa kesulitan itu untuk menjawab di waktu interview pertama gitu? Interview pertama itu ini ya perasaan dulu. Saat interview pertama itu mungkin karena kurang pengalaman juga, jadi baru pernah meng-apply beasiswa dan langsung ke tahap wawancara gitu kan. Jadi kurang mempelajari seharusnya cara menjawabnya bagaimana dan kurang persiapan kematangan dalam tes wawancara gitu. Jadi yang saya alami kan menjawabnya tuh ala kadarnya gitu, tidak menjual diri, hanya menjawab sekedar bertanya terus menjawab seperti itu. Nggak tahu gitu kan apa. Terus ditanya nih, oh, kontribusi apa, pertanyaannya kontribusi apa yang bisa kamu berikan, kemudian nanti tesisnya tentang apa, terus kamu tinggal di mana sekarang, apakah bisa tinggal jauh dari orang tua untuk ngekos dari Kalimantan ke Jawa. Dan satu lagi ditanya, kira-kira adakah kamu memiliki kesulitan atau kesulitan apa yang kamu alami sekarang? Nah, itu yang Rizka rasakan sepertinya kurang memberi nilai jual ya ke pewawancara. Rizka mengatakan nggak ada, Tan. Saat ini tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Saya lancar dalam menjalani, maksudnya rencananya lancar, dan insya Allah saya bisa mengembangkannya dengan baik nanti ketika di perkuliahan. Nah, padahal kita kan daftar beasiswa kan karena kita butuhnya uang ya. Iya betul. Masa nggak ada kesulitan gitu. Nah, itu salah. Jadi pewawancara ngerasa ya udah kamu nggak perlu beasiswa, nggak perlu biaya hidup, kamu ngerasa nggak ada kesulitan kan. Sudah gitu. Terus ibunya bicara yang terakhir, oh iya kamu karena Rizka ngambilnya primata, terus ibunya bilang, oh iya saya nanti bakal ingat ya kalau ada orang Kalimantan dan itu perempuan dan dia fokus ke primata, berarti itu kamu. Wow. Bilang gitu. Nah itu bikin semangat, oh iya, tapi ternyata nggak lulus. PHP ternyata ibunya ya. Ya, banyak mungkin kurang kan, oke nggak lulus. Nah tahap kedua wawancara tuh memang yang dirasakan lebih kelihatan chemistry antara pewawancara dengan kita. Jadi pas menjawab pertanyaan pun haru gitu. Misal, jadi di kelas kamu itu kamu unggul nomor berapa? Ditanya. Wah, saya bukan nomor 1, Bu, karena nomor 1 ada si teman saya dan nilainya memang selalu sempurna gitu. Oh iya, kamu saya di tengah-tengah saja, Bu, bilang gitu kan. Terus kesulitan apa yang kamu hadapi sekarang, katanya. Kesulitan yang saya hadapi, saya sedang menggeluti penelitian dalam S3 dan sedang kekurangan biaya untuk melanjutkan kuliah. Makanya besar harapan saya agar saya diterima di beasiswa unggulan tahap ini. Karena untuk melangsungkan perkuliahan dan penelitian saya, untuk motivasi lah selanjutnya kan. Terus itu sampai nyicir air mata gitu, nyucur air matanya, nggak tahu mungkin ada chemistry dalam kali ya, pewawancara itu merasakan kesungguhan hati kita
Dan itu yang menurut Rizka, oh iya, kata ibunya, oh iya, terima kasih. Terus bidang atau penelitian yang akan kamu lakukan. Terus itu manfaatnya buat apa? Katanya. Penelitian kamu itu nanti dampaknya untuk apa ke masyarakat. Jadi kita harus jelasin, oh dampaknya untuk konservasi, untuk konservasi genetika. Ilmu yang saya pelajari ini akan bermanfaat untuk saya ketika saya pulang ke Kalimantan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin apa ya yang bisa kita berikan nanti ketika kita udah selesai kuliah, yang kita bisa kontribusikan ke daerah kita. Dan itu yang lebih, karena kalau yang namanya pendidikan kan pasti pengennya ingin balik lagi bangun negeri sendiri gitu kan, daerah sendiri, dan itu yang menurut bisa jadi nilai poin lebih juga. Wah, menarik sekali nih. Berarti sama-sama ditanyakan nih, kamu punya kesulitan apa? Lebih baik bilang kalau ditanya kesulitan, ya nggak, jangan strong-strong bilang, oh nggak ada masalah, saya bisa. Jangan begitu, tapi tetap jujur aja, Iya, saya kesulitan nih untuk biaya riset saya nih. Jadi saya sekarang memikirkan bagaimana supaya ini bla 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 begitu ya Kak ya. Makanya iya benar. makanya hasilnya berbeda langsung jauh ya. Mm-mm. Iya benar. Hasilnya, oh ternyata lulus gitu. Oh Karena ternyata lulus. ternyata lulus, ternyata Mungkin karena lolos udah gitu. yang kedua, jadi nggak terlalu berharap lagi mungkin ya Kak. Ya benar. Nah, teman-teman harus ini nih, harus memperhatikan juga jadwal beasiswa unggulan itu tidak sama dengan jadwal perkuliahan tiap semester. Hmm. Di turunnya uang itu, uangnya tuh turun beberapa tahap gitu kan. Nggak yang per bulan langsung dibayarkan, enggak. Jadi turunnya tuh beberapa tahap. Misal tahap satu itu nanti uang kuliah per semester dengan biaya hidup 6 bulan. Nah, teman-teman harus pandai memanage nih, memanage pengeluarannya per bulan. Jangan sampai karena langsung dibayarkan satu kali, nanti malah habis cuman cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti bulan keempat sampai keenamnya malah udah habis gitu kan. Itu harus pintar Be- terus be- harus juga menyetorkan biaya kuliahnya ke rekening kampus, karena kan dimasukkan ke rekening pribadi. Jadi harus kita setor lagi, dapat nanti bukti pembayaran. Dan bukti pembayaran itu akan diupload di web bahwa kita sudah melaksanakan pembayaran perkuliahan begitu. Wah, langsung jadi konglomerat ya kalau nerima beasiswa unggulan. Karena nggak per tahap nih, nggak per bulan terimanya. Jadi Langsung langsung sekali terima misalnya 30 juta, 40 juta, langsung jadi kaya. bener bener. Kemarin Rizka itu kan 1 tahun ya, Mm-mm. 1 tahun. Jadi satu semester itu satu kali pencairan itu 20-an kalau nggak salah, 20 dua juta. puluhan. Mm-mm. Eh, Biaya semester kan 9, jadi sisa 11. Nah 11 itu kita bagi per bulan gitu. Jangan sampai, pandai-pandai kita lah untuk mengatur keuangan dan biaya hidup. Terus tahap kedua itu dibayarkan semester lagi, tapi biasanya bisa mundur atau bisa lebih maju, bisa lebih mundur dari jadwal perkuliahan kita. Jadi teman-teman harus pandai meminta bangsi gitu. Misal ngomong ke keuangan, bagian keuangan, bahwa siswa saya cairnya tanggal segini, bisakah meminta penangguhan atau ditalang gitu. Terus yang ketiga, tahap ketiga atau tahap terakhir itu diberikan ketika kita udah lulus tesis atau skripsi. Begitu kira-kira gambarannya, sungguh sangat menarik sekali ya, berbeda dari yang lainnya beasiswa ini rupanya. Ika, ini ada satu hal lagi yang mungkin tadi agak Ya, ketinggalan. Untuk surat rekomendasi, sepertinya di beasiswa unggulan ini juga membutuhkan surat rekomendasi bukan? iya, iya. Jadi syaratnya tadi diulang lagi umur, terus kalau misal semester 1 itu nilai ujian, semester ongoing itu IPK, terus TOEFL, terus proposal rencana studi, esai, dan surat rekomendasi. Surat rekomendasi
itu eh, satu orang ya, satu orang tiap Hmm. itu. Tapi kemarin Rizka itu mencantumkan dua. Jadi Hmm. bisa dari kalau kita masih SMA berarti dari kepala sekolah mungkin atau kepala dinas atau guru yang sudah dekat dengan kita yang membimbing kita lomba. Terus kalau kita S1 berarti boleh guru pembimbing, Hmm. boleh juga dekan atau kaprodi, Nah, boleh aja. untuk surat rekomendasi ini apakah ada format baku eh, dari Kemendikbudristek ini atau kita sendiri yang mengetik sendiri seperti yang proposal? Formatnya udah baku, tapi ada isian yang perlu ditulis. Misal Hmm, itu udah dibuat tabel, kita tinggal centang. oke. Jadi yang pemberi rekomendasi tinggal centang, tapi ada beberapa yang harus ditulis gitu. Saya merekomendasikan Rizka untuk menerima beasiswa unggulan karena dia tipe yang bersemangat, optimis dan lain-lain. Oh, jadi begitu teman-teman, sangat mudah sekali. Tinggal download form Iya, surat rekomendasinya, di print nanti berikan ke mungkin ya bisa guru tadi ya kah, bisa dosen pembimbingnya yang kenal sama kita gitu untuk mengisikannya. Dan itu nggak memakan waktu yang lama rasanya karena kan tinggal memberikan dan nanti yang mengisi beliau begitu ya. Beliau juga tinggal checklist. Adapun nanti esai ya mungkin pribadi dosen dan gurunya nanti yang pandai-pandai bagaimana agar siswa ini dapat beasiswa ini gitu ya. Oke Kak, sangat iya. menarik sekali ini semua sangat-sangat menggambarkan secara detail jelas tahapan-tahapannya. Eh, Mungkin untuk penutup nih Kak, Ika selama ini sudah melewati banyak proses dalam hidup yang akhirnya setiap ada aja kegagalan-kegagalan hingga sampai hari ini menjadi suatu keberhasilan. Apa sih yang menjadi motivasi Ika? Bisa sharing di sini quotes dan motivasi yang Ika sukai? Mm-mm. Mungkin mau share sedikit ya pengalaman selama kuliah S2 di IPB itu banyak banget ngalamin kuliah mental, kuliah mental Banget. nah itu tanpa tanpa terasa, tanpa disadari itu membentuk diri gitu. Jadi pembimbing satu ikan hutan beliau selalu ngomong gini ke Ika, eh, ke dalam menuntut ilmu itu kita harus sabar dan tetap semangat. Awalnya mikir, main ya harus sabar mulu gitu, harus sabar dan tetap semangat. Ternyata memang menuntut ilmu tuh nggak mudah gitu. Kita harus mengerti materi itu dengan tidak tidur, mungkin atau harus bergadang, atau harus meluangkan waktu di perpus berjam-jam gitu kan. Atau nih eh, nggak makan, misal kayak kita yang apply beasiswa, saya yakin banget sih adik-adik, kakak-kakak yang scholarship fighter itu orang tipe pejuang. Jadi ada beasiswa nih dituju, ada beasiswa dituju. Karena memang itu untuk memperjuangkan masa depan kan. Jadi tetap sabar, sabar maksudnya sabar dalam menuntut ilmu, diluaskan lagi keikhlasannya untuk menuntut ilmu, terus tetap semangat karena manisnya manisnya menuntut ilmu itu nanti di akhir ketika kita udah lulus, ketika kita udah S1, ketika kita udah S2 itu ternyata aku bisa ya menggapai sampai sini gitu. Nah, itu yang paling ditekankan sama pembimbing. Nah, sesuai dengan quote-nya Rizka, karena Rizka suka buku Ahmad Fuadi yang Negeri Lima Menara dengan Ranah Tiga Warna itu motivasi banget tuh dalam diri bahwa siapa yang sabar itu akan beruntung gitu. Jadi man sabara zafira katanya. Benar ternyata apapun yang dilakukan dengan sabar itu maksudnya dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru sesuai ritme kita itu akan membuat kita nantinya akan berhasil Sangat gitu. sabar. Hari ini belum Ya, lulus, walaupun coba susah, lagi. susah ya. Sabar tapi coba lagi, ya kah? Benar-benar. Jadi boleh cerita ya, Mbak Intan. Silakan, silakan. Jadi
tesisnya Rizka kemarin itu beberapa kali mengalami perubahan gitu. Awalnya pengen banget nih idealis yang ada di Kalimantan. Ternyata kan memang dananya nggak ada kan, kurang dananya. Jadi ngikut ke kakak kelas yang pengen penelitian di Sulawesi. Nah, kirain itu udah yang terbaik kan. Ternyata dikasih proyek sama Taman Safari Indonesia yang kerjasama dengan labnya pembimbing kedua, itu ngerjain genetik yang ada di Kepulauan Mentawai. Nah, itu mungkin dari hikmah kita bersabar, ternyata kita diberikan hal yang lebih gitu. Jadi Rizka bisa eksplor yang ada di Mentawai, ketemu sama orang Padang, menjelaskan bagaimana tentang konservasi ke orang Padang, ke orang Mentawai, terus belajar di lab dengan fasilitas yang sangat lengkap ya, biosafety level 2, ketemu orang-orang hebat. Nah, itu pelajaran yang sangat berkesan ketika S2 itu pengalaman hidupnya, pengalaman hidup. Karena nggak bisa kita temui di tempat lain pengalaman hidup ketika kita ketemu dengan orang yang giat, yang doktor, yang berprestasi. Wah, ternyata kita nggak ada apa-apanya ya gitu. Jadi harus tetap semangat dan sabar menuntut ilmunya. Untuk Setuju banget. teman-teman yang lagi mau apply nanti untuk tahun 2022, siapin mulai dari sekarang esai, proposal, kemudian uh, prestasi-prestasi yang mungkin sertifikat-sertifikat udah mulai dikumpul-kumpul, sama dicari-cari rencana studi apa yang kira-kira bakal lebih berkontribusi banyak gitu ke daerah teman-teman. Setuju banget sama yang Ika bilang tadi. Kuliah itu Iya. benar-benar kuliah mental, benar-benar membentuk pola pikir. Kalau untuk ilmu, mungkin kita hari ini bisa cari di mana saja, di internet bahkan lebih pinter lagi itu kan, semua ada. Tapi untuk pengalaman, proses pembentukan karakter dan mental, itu yang nggak bisa kita dapatkan dari internet itu. Kalau kita sudah Iya, melewatinya sendiri dan mengalaminya sendiri, akan beda nanti hasilnya ya. iya, benar. Mbak Intan juga luar biasa tangguh. Terima kasih, Kak. Semoga kita sukses di jalan kita masing-masing ya, Mbak. Amin. Semangat ibu-ibu muda Oh, yang tetap ingin iya, produktif. iya, semangat Bu dosen. Alhamdulillah, makasih. Barakallah. Ya. Kak, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Dengan keriuh-riuhan kita mempersiapkan semua ini, yang mungkin teman-teman rumah kita tidak tahu bagaimana ribetnya seorang ibu yang harus menidurkan dulu dah anaknya agar kita bisa chit-chat enak seperti ini gitu ya Kak. Semoga hal ini kembali lagi ke niat awal kita bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman rumah Ya. kita khususnya. Semoga nantinya apa yang kita sampaikan dan apa yang Ika berikan tips trik hari ini membuahkan hasil bagi yang menonton hari ini, yang mau mendaftar hari ini. Jadi mikir gimana, ini sudah terjawab semua sama Rizka bagaimana pemecahan masalahnya. Oke Kak, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dengan yang sedikit. Kalau teman-teman pengen nanya, silakan nanya di kolom komentarnya Mbak Intan nanti. Nah, kita bisa jawab ya Mbak Intan ya. Siap. Jangan sungkan-sungkan. Selagi nanti kita bisa, nanti kita bantu. Oke. Baiklah, demikian aja teman-teman rumah kita sharing kita sesi ini. Nanti mungkin ada sharing-sharing lainnya yang teman-teman rumah kita akan terperangah dan kaget bagaimana seorang Rizka Hasanah ini wanita kuat yang pernah saya temui juga. Banyak wanita hebat yang telah saya temui dan termasuk salah satu ini beliau. Kita akhiri. Itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah rumah kita. See you. See you.